Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan berikut berita utamanya. Cegah penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku, puluhan ekor sapi di Kabupaten Deli Serdang disuntik vaksin. Petugas damkar evakuasi sarang tawon beracun di rumah warga di Kabupaten Asahan. Kami juga akan ajak Anda menikmati segarnya wisata pemandian alami di Kabupaten Langkat. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Sepeda motor milik jemaah yang sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid An-Nur Kabupaten Asahan digondol maling hanya dalam hitungan detik. Rekaman kamera pengawas di Masjid An-Nur Jalan Budi Utomo Kabupaten Asahan merekam pelaku berboncengan masuk ke areal masjid dengan mengendap-endap. Pelaku juga tampak membatasi ruang geraknya agar tidak terpantau kamera pengawas. Saat sholat berjamaah dilaksanakan, pelaku mendorong motor dari parkiran, lalu membawa kabur motor dengan pelaku lainnya. Pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Kisaran. Pengurus masjid juga telah mengunggah rekaman kamera pengawas ke media sosial berharap masyarakat dapat mengenali ciri-ciri pelaku. Kalau dilihat dari CCTV ada sekitar 2 orang pelaku. Ya, kemudian yang masuk ke dalam itu 1 orang. Kalau lihat dari CCTV memakai baju warna hitam. Dari gelagatnya sih seperti kayak masih anak-anak tanggung lah. Kenal Pak, kira-kira dari wajahnya atau ada warga sekitar sini nggak? Kayak kurang kenal karena CCTV-nya agak ngeblur. Kan mengambil itu bagaimana? Langsung didorong dia. Ya, karena dia memang nggak saya kunci stang, sekedar saya tutup aja kunci lubang kuncinya dengan kunci pengaman itu. Ya, jadi dilihatnya langsung dituntun, didorong sampai terus sama kawannya itu kan. Ya, komplotan maling mengambil meja milik pedagang ayam di pasar tradisional Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada Senin dini hari. Rekaman kamera pengawas merekam pencurian meja besi di pasar tradisional Tanjung Morawa, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kabupaten Deli Serdang. Meja yang biasa digunakan sebagai lapak berjualan ayam potong dicuri ketiga pelaku. Terlihat satu pelaku tanpa menggunakan alat mematahkan kaki meja yang terbuat dari besi. Tidak lama kemudian, 1 orang pelaku datang dengan menggunakan becak motor untuk membawa meja yang dicuri. Menurut korban, kejadian ini kerap kali terjadi di kawasan pasar tradisional Tanjung Morawa. Pedagang telah melaporkan pencurian ini ke kepolisian dan berharap pelakunya segera ditangkap. Itu Bang, Senin pagi Bang, sekitar jam 12:30 pagi Bang. Dari rekaman CCTV itu bagaimana pelaku itu ngambil? Ada berapa orang? Ada 3 orang Bang, becak 1, ngamat 1 lagi, kawannya mengamatin. Habis itu 1 lagi lah yang menghancurkan meja-meja ini Bang, dipatah-patahkannya meja itu. Menggunakan apa orang itu bawa meja itu? Bangunan becak Bang. Beca ya? Iya, Itu meja terbuat dari apa? terbuat dari besi itu Bang. Iya. Abang, meja itu dipergunakan untuk apa di sini? Oh, untuk jualan lah Bang. Jualan. Iya, untuk jualan. Jualan yang potong. Nah, dari rekaman CCTV itu, pelaku itu ngambilnya bagaimana tuh? Dia ngambilnya nggak pakai apa-apa Bang, main patah-patahkan aja dia Bang. Siap dipatah-patahkan mereka, langsung Ya, kita ke informasi lain. Satgas Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Deli Serdang gencar melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak sapi untuk mencegah penyebaran wabah PMK. Sebanyak 30 ekor hewan ternak sapi disuntik vaksin penyakit mulut dan kuku di peternakan sapi di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Hasil pendataan dari tim Satgas Penanganan Wabah Penyakit PMK Kabupaten Deli Serdang, dari 22 kecamatan terdapat 100.000 lebih jumlah populasi hewan sapi. Jumlah ini tak sebanding dengan jumlah dosis vaksin yang tersedia. Untuk wilayah Kabupaten Deli Serdang, penyuntikan vaksin PMK masih berkisar 261 ekor sapi yang sudah divaksin. Idealnya 10% dari jumlah populasi tersebut harus divaksin sebelum Hari Raya Idul Adha.
Selain melakukan vaksin terhadap hewan ternak sapi, tim Satgas membuat pos dan melakukan penyekatan di pintu keluar masuk antar kabupaten untuk mencegah penyebaran wabah PMK. Peternak yang menjual sapinya harus membuktikan sapinya sehat dengan kepemilikan surat sehat dari dinas terkait. Dalam rangka untuk Hari Raya Kurban nanti, tetap harus kita pastikan hewan yang akan kita potong untuk jadi kurban adalah tetap hewan yang sudah sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh otoritas medik veteriner kita di Kabupaten Deli Serdang. Kita bangun pos, penyekatan antara batas keluar masuk antar kabupaten. Di situ yang melakukan tugasnya adalah dari rekan-rekan dari TNI Polri dan juga dari Dinas Peternakan, dari BPN. Pokoknya semua yang terrangkum dalam SK Bapak Bupati dalam rangka pencegahan PMK ini. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pun mengharapkan bantuan obat-obatan dari pemerintah pusat untuk proses penyembuhan hewan ternak yang tersangkut PMK karena stok di daerah mulai menipis. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, sementara itu jelang Hari Raya Idul Adha, omset penjualan peternak sapi di Kabupaten Deli Serdang menurun drastis akibat penyebaran penyakit mulut dan kuku di Indonesia. Wabah penyakit mulut dan kuku PMK di Kabupaten Deli Serdang membuat peternak sapi di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang masih nihil untuk pemesanan hewan kurban. Berbeda dengan 2 tahun lalu, meski di tengah pandemi COVID-19, penjualan hewan ternak sapi masih dinilai masih stabil. Jika di masa pandemi COVID-19, penjualan sapi jelang Lebaran Idul Adha masih dapat menjual 10 hingga 20 ekor sapi, namun sejak merebaknya penyakit PMK di Indonesia, hewan sapi ternak milik peternak di Desa Sugiharjo tidak satupun yang membelinya. Ya kayak macam Lebaran haji ini kurang omsetnya, istilahnya orang tadinya banyak nyari, sekarang udah nggak bisa lagi nyari kan, karena dampak penyakitnya ini banyak sekali, terasa kali sama kita. Kalau dibandingkan tahun lalu, Bang, kira-kira penjualannya menurun apa sebagai meningkat dengan harga, Bang? Kalau kami sih di sini ya menurun sekali, Pak. Kalau dibandingkan tahun-tahun yang kemarin, menurun sekali. Perbandingannya berapa ekor di tahun sebelumnya dengan tahun ini? Ya kalau tahun kemarin itu bisa sampai puluhan ekor nyampenya. Cuma sekarang ini 1 ekor pun nggak ada yang istilahnya datang ke rumah cari-cari gitu, nggak ada. Karena dampak penyakit ini mungkin. Peternak berharap pemerintah dapat segera mengatasi penyebaran wabah PMK sehingga geliat penjualan sapi bisa kembali pulih. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.